Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah seorang TV host dan juga penyanyi, Angela T. Apa kabar, Angela? Baik. Di Menembus Mata Batin biasanya selalu hadir orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan mistis. Ada yang pesugihan, ada yang santet, susuk, pelet, dan lain-lain. Kamu pernah nggak punya pengalaman mistis? Pengalaman saya pernah. Seperti apa? Saya diduga menjadi tumbal pesugihan kekayaan seseorang. Dari mana kamu tahu? Dari beberapa orang yang melihat saya karena saya sakit-sakitan nggak jelas. Dan akhirnya seseorang ini mengusir saya karena saya mengetahui kebenarannya. Waktu itu sakitnya seperti apa? Sakitnya seperti migrain, terus sakit di rahim, sakit di jantung, jadi arahnya satu arah ya. Jadi itu memang ternyata banyak pendoa yang mendoakan dan melihat saya memang ditumbalin dengan cara ditusuk di tengah. Astagfirullah. Bisa sembuhnya? Diapain? Bisa sembuhnya karena kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa bisa menghancurkan segala ilmu dan menyelamatkan saya. Keyakinan itu yang menyelamatkan Ya. akhirnya ya? Ya. Angela, mudah-mudahan kamu kuat dan sehat terus. Dan terima kasih sudah hadir. Dan malam hari ini kita akan bertemu dengan seorang partisipan, seorang pria yang mengaku telah menyantet rekan kerjanya. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dali. Selamat malam, Dali. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Pekerjaan sehari-hari saya ini berdagang, wira swasta. Wira swasta. Ya. Di bidang? Di bidang apa namanya makanan apa gitu. Kuliner gitu ya? Ya kuliner. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Ya pada saat waktu kejadian itu kan saya sedang bekerja ya. Saya bekerja udah lama di perusahaan itu ya. Waktu itu saya manajer saya itu nggak senang gitu sama saya, kurang suka gitu. Tiba-tiba saya dikeluarin sama perusahaan itu. Tanpa sebab? Ya gara-garanya saya itu apa namanya izin sakit cuti gitu ya. Tapi dialpain gitu di ini nggak di itu. Oke. Nggak di. Anda dipecat atau mengundurkan diri? Ya harusnya kan dipecat, tapi saya oleh perusahaan harus dinyatakan mengundurkan diri, harus begitu. Oke. Jadi dibikin suasana yang gak enak, akhirnya mengundurkan diri. Iya. Oke. Berapa lama waktu itu kerja di sana? Sekitar 5 tahun lebih. Lalu kemudian setelah keluar dari perusahaan, apa yang Anda lakukan? Ya saya kan coba nyari kerja lagi gitu ya, Pak. Susah banget. Lama-lama kemudian ada hasutan gitu dari teman saya gitu. Ya udah daripada sekalian gitu ya, dan keselnya biar ke itu langsung aja disuruh santet. Gimana ceritanya? Dapat santetnya dari mana dan bagaimana? Ya awalnya kan cuma dari teman gitu ya, suruh ini iseng-iseng dulu gitu ya awalnya gitu ya. Nggak lama kemudian hari saya ketemu sama orang pintar. Nah saya mengerjakan sesuatu ya. Ritual? Ritual ya. Seperti apa ritualnya, Mas? Ya semacam ini boneka kayak gitu. Voodoo. Voodoo ya? Iya.
Jadi datang ke orang yang Anda bilang orang pintar itu, terus dia ngasih boneka atau pakai bonekanya dia? Ya bonekanya dia. Bonekanya dia. Iya. Terus Anda kasih tahu namanya dan fotonya gitu? Iya, Terus lalu kemudian ada ritual. ada. Apa yang Anda lakukan saat itu? Ya ini apa kembang 7 rupa itu itu sama ini boneka itu ditusuk. Anda yang nusuk? Iya, Tusuknya pakai apa? kayak jarum. Lalu kemudian apa efeknya? Dampaknya itu seperti apa? Ya efeknya ya sakit orang yang saya tuju gitu. Yang dituju manajernya itu? Iya. Dan dia Mantan sakit? saya. Iya sakit sampai sakit itu kan. Sakitnya seperti apa? Ya kan kurang tahu juga gitu ya ini cuma saya tahu dari teman-teman kerja saya gitu ya. Dia itu merasakan sakit gitu kalau pas saya melakukan ritual itu gitu ya. Gitu. Dia tuh merasakan sakit gitu pas waktunya kerja kan saya suka ini dulu ya, sharing dulu wah dia sip berapa gitu ya. Saya langsung melakukan saat bekerja dia. Oh, jadi bonekanya Anda bawa kemana-mana gitu? Ya iya, ya enggak maksudnya saya enggak ke orang pintar di orang itunya di orang pintarnya maksudnya gitu. Oke. Enggak dibawa kemana-mana. Terus sekarang gimana kondisinya? Kondisi terakhir. Ya kondisi terakhir dia sampai Udah iya. waktu teman-teman Anda cerita ke Anda kondisinya waktu itu sakitnya seperti apa? Sakit apa? Ya awalnya kan sakit biasa gitu ya awalnya mah. Waktu 1-2 kali gitu. Pas lama kemudian katanya muntah darah. Ya sampai Itu Mas Robi. Itu menyeramkan sekali. Oke, apa yang mau Anda ceritakan dan apa yang mau Anda dapat dengan hadir di Menembus Mata Batin? Tujuannya apa sebenarnya? sebenarnya saya tuh tiap malam itu dihantui gitu sama arwah. Manajer itu Iya. datang ke dalam mimpi. Dalam mimpi, kalau susah tidur tuh Pak. Ini kadang pintu suka buka tutup sendiri. Kadang ngelihat yang lewat-lewat tapi nggak ada orang, Tiup nggak angin ada. kali? Enggak. Nggak ada, angin nggak ada sama sekali. Jadi malam hari ini Anda mau terlepas dari sosok itu. Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan tujuan Anda malam hari ini. Kami persilakan Anda untuk ceritakan pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dali, terlahir tanggal 16 September 1990. Sosok yang murah hati namun mudah tertipu. Dia selalu bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Saya melihat kebencian yang berlebih di dalam pikiran Dali. Kini dia tengah dihantui oleh akibat dari perbuatannya. Saya melihat sosok hantu yang menghantui Dali. Yang mana adalah manajernya sendiri. Saya akan membantu Dali memecahkan misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Ya, silakan duduk. Dali, tanggal 16 September 1990. Iya. Dali mengirimkan santet kepada teman kerja dan Anda melakukan ritual dengan voodoo dan sekarang korbannya manajer Anda yang memecat Anda dari perusahaan sakit dan meninggal. Dan sosok itu sering datang ke hidup Anda. Anda ingin lepas dari semuanya, betul? Iya, betul sekali. Oke, baik. Saya melihat Dali adalah sosok yang pendendam dan orang yang dikorbankan sendiri adalah manajernya. Namun sekarang yang saya rasakan adalah Dali dihantui oleh arwah sang manajer. Apakah itu betul?
Iya, betul sekali. Nah, apa yang saya katakan ini berdasarkan vision saya, dan saya berharap juga kejujuran sejujur-jujurnya, seperti itu. Dan saya ngerasa juga Dali ada korban berikutnya ini tampaknya yang Dali ingin incar. Apakah itu betul? Tapi lupa, maksudnya gini, lupa inget pengen kerjain gak ya, seperti itu. Mas menyimpan dendam sama orang ya, Mas? Iya. Ada lagi? Masih tetap. Jadi masih akan cari korban gitu? Ya awalnya pengen ini lagi, tapi semenjak kejadian ini saya udah nggak mau lagi kayak ritual kayak gini lagi. Mas Dali, saya boleh tahu nama manajernya waktu itu meninggal siapa? Oke. Baik. Nah, itu Anda menyesal nggak telah menghilangkan nyawa orang? Menyesal, Pak. Menyesal? Menyesal sekali. Itu sosok berambut tipis dan berkacamata. Iya. Iya. Berbadan pendek. Baik. Saya ngerasain itu ketika kamu bercerita, dia sempat datang. Jadi gini, cerita tuh saya muncul di pikiran saya. Benar seperti itu kan ciri-cirinya ya? Iya, benar. Dan ini selalu ngikutin dia ya, Roy? Iya. Sekarang ada di dekat sini kah? Tahu tanggal lahir dan tanggal kematiannya tidak? Kematiannya waktu itu tanggal 2 November 2017. 2 November 2017 meninggalnya. Iya. Lahirnya Lahirnya 16 Juni Tahun? tahun 71. Kamu masih terngiang-ngiang sosok beliau ya? Sangat dahsyat sekali ya. Udah setahun berarti meninggal. Kalau saya menggambarkan ilustrasinya seperti sebenarnya apa sih yang membuat kau ingin dia lewat santet? Ya karena udah dendam gitu, Pak. Dendamnya Iya. kenapa? Hal apa yang pernah beliau lakukan pada Anda sehingga Anda begitu dendam? Diusir atau dibentak atau dikata-katain yang kasar? Ya selama kerja emang suka kayak gitu, dibentak kerja tuh kayak semaunya gitu, apa namanya, mentang-mentang di atasan ya gitu. Pakai kata-kata kasar? Sama kata-kata kasar juga, udah kata-katanya kasar terus ya sama mainin absen. Main tangan? Iya, ya enggak kalau main tangan mah enggak sampai main tangan, tapi cuma dari kata-kata itu Sakit bikin iya sakit. Udah mah kerja tuh kan capek, tapi dia berkata-katanya tuh sangat nggak enak banget itu. Itu ke semua orang? Hampir ke semua orang, hampir semua. Nggak enak tuh kata-katanya, maksudnya keluar kebun binatang kah? Atau kata-kata kasar Dari yang lain? sindiran gitu, dari sindiran kalau kita kerja tuh, hei kamu kayak gini. Nyinyir gitu maksudnya? Iya. Ya, julid. Iya. Sulit. Jahat. Saya mulai menggambarkan apa yang saya lihat ya. Sebenarnya rambutnya tipis gitu kan ya, Iya. hampir botak gitu. Iya. Dan saya ngerasain arwahnya datang tiba-tiba sekarang. Tapi entah kenapa ya, kalau setiap kali saya lihat kamu, kalau memang seperti itu, tapi dia tuh berdarah di lehernya. Apakah dia pernah kena paru-paru ya? Muntah darah pernah nggak? Iya, muntah darah. Muntah darah. Soalnya saya ngeliat banyak darah di sini. Tuh, serem banget loh. Wujudnya tuh benar-benar kayak masih utuh gitu, padahal sebenarnya ini udah bayangan gitu. Ini wujud yang datang malam hari ini seperti ini, Roy. Ada darah-darahnya juga? Iya, wujudnya yang datang seperti ini dan ada darah-darahnya juga. Kamu lihat jelas kan di sini. Ini mirip seseorang yang kamu kenal, bukan?
Iya. Iya namanya. Mirip gak sama Pak? Mirip. Mirip. Ini yang saya lihat. Terus saya ngerasain tampaknya mulai hadir di sini karena kita memperbincangkan terus-menerus. Di mana, Roy? Kamu ngerasain sesuatu ya, Angel? Di leher, sebenarnya di bagian lehernya dia tuh ada terselip mukanya Pak Mar. Sih di bagian belakangnya. Jadi selalu dihantuin kayak Tangan. tangannya tuh gituin. Kalau, oh iya, saya mendengar suara bisikan gini. Kenapa kamu tega ngelakuin ini katanya? Ya, Saya mendengar bisikan. Kenapa kamu tega melakukan ini? ya, karena dendam benar-benar sakit hati gitu, nggak sampai nggak tertahankan lagi gitu. Saya dendam banget sama. Ya. Masalahnya tuh cukup panjang nggak sih? Maksudnya sebelumnya emang udah sering terjadi atau tiba-tiba saat itu kejadian yang Anda sakit, gak masuk, dibikin seolah-olah bolos kerja, cuman kejadian itu aja atau sejarahnya sebenarnya panjang sampai sesakit itu? Ya udah hampir dari dulu gitu. Dia tiap kali itu, setiap kali saya izin kadang di apain gitu. Saya setiap kali sakit diapain, nggak tanpa sepengetahuan saya itu. Sengaja gitu dilakukan? Iya, kayaknya sengaja banget gitu. Pengen ngeluarin saya gitu kayaknya gitu. Tapi emang Anda yakin gak pernah melakukan kesalahan? Ya nggak pernah. Kasihan lu, dia sampai tulangnya kelihatan. Dia ngerokok ya? Iya, dia ngerokok. Menyeramkan Kurus kering sekali. gitu, kelihatan paru-parunya. Iya, kelihatan. Sangat menyeramkan dan horor sekali di sini. Energinya mistis dan rambutnya tetap masih seperti itu dan keadaannya cuma matanya merah banget. Karena dia kayak penuh kemarahan, matinya tidak wajar. Dan kamu tahu nggak, keluarga-keluarganya pada bingung loh dan mencari orang pintar. Kenapa kematian ini begitu tragis sekali? Iya. Dan ini darah-darahnya. Itu Anda merasa bersalah nggak ke keluarganya, Mas? Ya merasa bersalah bang. Kalau keluarganya dendam ke Anda gimana tuh? Anda mau menyampaikan apa, menanggapinya seperti apa? Ya saya mau minta maaf gitu. Karena saya udah melakukan kesalahan yang sangat fatal gitu sampai akhirnya dia meninggal dunia gitu. Dia punya keluarga, anak istri. Iya punya. Serem loh. Ini yang saya lihat gitu bentuknya. Waktu Anda sakit hati ya di kantor itu, udah kesel banget. Kenapa nggak pindah aja, cabut keluar dari kantor? Ya kan posisi saya udah karyawan tetap gitu. Nggak mungkin juga kalau saya harus. Jadi serba salah juga. Udah Ya? enak soalnya, ya jadi nggak rela untuk lepas. Di sini tuh serem banget, semua penuh dengan darah dan darah. Mas Bayu, padahal aku melihat Mas Dali ini orangnya cukup baik ya, cukup sabar. Tapi itulah kita nggak ada yang tahu, namanya manusia. Ketika orang yang sangat sabar, yang dikira orang nggak mungkin bisa ngapa-ngapain, dia bisa melakukan hal yang seperti ini loh. Iya. Tapi sangat menyeramkan sekali sih. Menyeramkan banget. Dan kasihan. Mas Dali melakukan penyantetan ini melalui medium boneka ya? Iya. Bonekanya ditusuk-tusuk. Ditusuk-tusuk. Apakah kamu membawa boneka pada malam hari ini? Iya membawa. Bolehkah saya lihat? Bonekanya dibawa kemana-mana, Mas? Ya nggak, biasanya nggak dibawa. Tapi sekarang saya mau Janji sama saya tidak ada yang terluka di sini. Dan kamu gunain ilmu itu bukan untuk kita ya. Iya. Silakan diambil. Yakin Roy? Iya. Saya ambil dulu. Aduh, ini hawanya udah nggak enak banget nih Kak. Apa? Kamu rasanya apa? Aku ngerasa pusing banget di bagian sini ya, kepala. Kamu ngerasa pusing banget. Kenapa Roy dia, Roy? Angela kenapa? Sensitif kan?
Kamu bisa biasa ngerasain. peka ya? Iya, sensitif banget. Dan aku lihat kayak aura kesedihan banget di sini. Sedih banget kayak Iya. apa ya? Jangan diturutin Angela, nanti kamu bakalan masuk loh. Oke. Kalau kamu diturutin sakitnya dan itu akan Iya, aku nanti akan merasakan jadi satu sakit banget. Apa ya? jadi satu frekuensi sama Pak. Saya mau tanya sebelum dibuka ya, kenapa dibawa lagi sih mas? Buat Ya. korban yang lain. Enggak, tadinya saya mau kubur gitu, suruh kubur. Cukup jelas gak gambarnya yang saya gambarin? Ya jelas bang, Mirip seperti itu kan? mirip banget. Mirip banget. Boleh saya lihat kak? Kepercayaan. Iya, pasti God melindungi. Ini boneka. Yang kamu lihat seperti apa Roy? Ada makhluk gaib atau ada energi lain yang ada benda itu? Saya ngelihat energinya ini masih ada hawa Pak ya. Begitu saya lihat ini, lihat Pak hadir. Balikin nyawa saya, katanya gitu. Balikin nyawa saya. Nyawa dibayar nyawa. Boleh saya lihat lebih dekat? Mau duduk? It's okay. Just sit down. Ini ya? Iya. Bau ini, Apa? Darah. bau minyak kayak minyak jimat gitu loh. Tajam gitu. Hmm. Ini suka dikasih macam-macam ya? Bau minyak. Iya, iya, sama orang pintar. Sama dukunnya itu? Iya, sama itu orang pintar. Kalau ini dibongkar, isinya apa? Mau dibuka? Ya, Itu nanti bahaya nggak Roy? takut. Kalau energinya malah kemana-mana kena ke orang lain? Iya, Iya sih. Ini yang kamu gunakan pada saat kamu nyantet Pak. iya. Itu yang saya gunakan untuk saat menyantet dia. Kemudian. Diapain? Ditusuk bagian mana? Ini kok ada jarum Wih, segala. ada paku. Saya kadang dari ini Coba kepalanya, contohin ritualnya seperti apa? Praktekin deh. tusuk kepalanya dulu ya biasanya.